Sisi Kota kali ini kita berkunjung ke sebuah kampung di Kota Bandung bernama Kampung Babakan Rahayu. Berbeda dengan kampung lainnya, di sini ada lebih dari 20 rumah yang memproduksi roti. Sehingga kampung ini dijuluki Kampung Roti. Apa saja jenis roti yang diproduksi di kampung ini? Berikut kita simak Sisi Kota. Di salah satu titik di kawasan Kota Bandung ternyata ada sentra pembuatan roti. Bahkan sentra pembuatan roti ini ternyata sudah ada berpuluh-puluh tahun lalu. Aneka jenis roti beragam dibuat dan juga dipasarkan di sentra roti ini. Anda penasaran? Saya juga penasaran. Langsung saja kita akan ke dalam untuk melihat bagaimana proses pembuatan roti di kawasan ini. Sentra pembuatan roti ini berada di Gang Babakan Rahayu, Kecamatan Bojong Loa, Kaler, Kota Bandung. Gang sempit ini berderet rumah yang memproduksi roti. Salah satunya Sawargi Bakery yang sudah ada sejak 1987. Saat ini produksi roti dikelola oleh generasi kedua. Sawargi Bakery fokus ke produksi roti isi kelapa atau roti kopior. Dalam sehari-hari, lebih dari 500 kuintal adonan roti dibuat untuk menghasilkan lebih dari 3.000 bungkus roti kopior. Proses pembuatan roti terbilang sederhana. Tepung terigu akan dicampur dengan air dan margarin. Kemudian dihaluskan serta dibuat dengan bentuk memanjang. Setelah memanjang, barulah isian kelapa dimasukkan ke dalam adonan roti dengan alat khusus. Nah, salah satu yang khas di tempat produksi ini adalah roti dengan isian kelapa. Dilakukan secara praktis dan juga cepat karena hampir semuanya menggunakan alat termasuk juga memasukkan dari kelapa ke dalam rotinya. Nah, ini kelapanya ini bukan sembarang kelapa parut saja, tetapi sebelumnya sudah memasuki proses pemasakan mulai dari pencampuran gula, kemudian juga tepung beras, sehingga memang dari isian kelapanya ini punya rasa di setiap gigitan roti yang sudah dipanggangnya. Setelah isian kelapa masuk ke dalam roti, adonan kemudian disimpan dalam wadah khusus yang selanjutnya dimasukkan ke dalam tungku pembakaran. Jika pada awal berdiri 37 tahun lalu pengolahan dilakukan secara manual, maka sejak awal tahun 2000-an proses pengolahan sudah menggunakan teknologi. Harga roti di tempat ini dibanderol 2.100 saja dengan 6 potong roti. Pasarnya tidak hanya di Kota Bandung, tapi juga di wilayah Garut, Majalengka hingga Sumedang. Nggak ada treatment spesial dalam pembikinan, cuman mungkin pemasarannya kan sasaran untuk pemasarannya ke menengah ke bawah. Jadi di pasar tradisional itu tetap ada. Sedangkan kalau untuk yang supermarket itu rata-rata udah hampir nggak ada. Jadi bertahannya tetap di menengah ke bawah. Tidak jauh dari Sawargi Bakery, lokasi berikutnya adalah rumah produksi roti Mekarsari 99. Sudah ada sejak 1999, rumah produksi ini fokus pada pembuatan roti tawar. Di sini, bahan baku dan proses pembuatan roti hampir sama dengan rumah produksi lainnya. Hanya saja yang membedakan adalah ukuran setiap roti. Roti yang sudah dihaluskan akan dipotong dengan ukuran tertentu lalu dicetak berbentuk lonjong. Nah, ini saya sedang masuk ke proses pemotongan adonan roti. Jadi proses pemotongan ini ternyata punya aturan. Salah satu aturannya adalah soal ukurannya yang harus sama. Satu potong roti di tempat ini dipatok kurang lebih ukurannya 300 gram ya Pak ya. Dan harus sama. Dan harus sama, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Sehingga ketika proses pembakaran nanti, ketika sudah jadi nanti ukurannya akan sama ya Pak ya. Iya. Tadi saya coba agak susah, beberapa kali gagal ya Pak ya. Iya. Nggak apa-apa ya Pak ya? Pemula nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ini dia. Iya. Roti-roti yang sudah dipotong akan disimpan dalam suhu ruangan hingga mengembang sebelum akhirnya dipanggang. Roti yang sudah dipanggang akan berbentuk persegi panjang menyerupai balok. Berikutnya roti akan dipotong menjadi lembaran-lembaran kotak. Dalam sehari, rumah produksi ini mampu menjual lebih dari 2.000 bungkus roti tawar dengan harga Rp4.000 saja. Dalam sehari dibutuhkan sekitar 300 kuintal tepung terigu. Jumlah produksi ini jauh berkurang sejak pandemi COVID-19. Karena banyak yang jual sekarang bikin roti, banyak saingan lah di pasarnya. Kalau dulu mah kan nggak ada, sekarang kan kayak roti pabrik-pabrik besaran gitu, yang banyak, itu aja. Iya. Awalnya kan 30 sak, sekarang kadang 20, 15, tergantung. Rata-rata roti yang dibeli para konsumen di tempat ini akan dijual kembali di warung atau tempat berjualan mereka. Seperti Uwep, hampir setiap hari ia membeli roti tawar sedikitnya 15 bungkus. Untuk dijual lagi, biasanya ya pemakainya, konsumennya itu tukang bubur kacang atau ya masyarakat biasa juga yang untuk sarapan gitu pagi kan gitu.
Sentra roti ini sudah ada sejak 50 tahun yang lalu. Awalnya hanya ada 5 tempat produksi, hingga akhirnya berkembang menjadi sedikitnya 28 tempat produksi roti rumahan. Sentra roti ini dihuni kurang lebih 1.200 jiwa dari sekitar 400 kepala keluarga. Dari 5 RT di RW ini, 70% pabrik roti berada di RT 5. Ciri khas dari roti di sini adalah harganya yang terjangkau. Ya dulunya sekitar tahun 70-an lah mulai ada beberapa sedikit pabrik-pabrik roti, terus berkembang sampai sekarang, dan sampai sekarang sudah generasi kedua yang di sini. Dadang menambahkan sejak 2015 lalu kawasan ini sudah disebut sebagai salah satu kampung produksi roti yang diresmikan wali kota saat itu, Ridwan Kamil. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.